Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama kami Dr. Paru Sehati. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kasus ya yang cukup menarik, yaitu kasus suatu gambaran opasitas ya dari gambaran parunya. Kita bisa lihat di sini ya, ada gambaran opasitas di paru kanan ya. Kemudian pasien ini dengan B20 dan juga anemia. Jadi pertama kali pasien ini masuk ke IGD dengan keluhan demam ya yang sering berulang. Kemudian dilakukan pemeriksaan anamnesis ya dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Didapatkan pasien ini ternyata dengan hasil HIV-nya yang reaktif ya. Jadi pasien ini terdiagnosis juga sebagai pasien B20 ya. Jadi pertama kali pasien ini dirawat itu pada akhir bulan Januari 2025. Kemudian pasien dirawat selama beberapa hari, kemudian pulang dan kontrol pada bulan Februari ya. Jadi awalnya pasien ini dirawat oleh sejawat interna penyakit dalam. Kemudian saat pulang pasien dikontrolkan ke bagian poliparu ya pada pertengahan Februari sekitar tanggal 19 ya, 19 Februari 2025. Kemudian setelah melihat pasien tersebut dengan gambaran foto yang demikian ya, jadi jelas ini suatu gambaran lobaris pneumonia, tapi karena pasien ini adalah suatu pasien imunokompromis yaitu pada B20, maka kita harus memastikan secara klinis dan juga secara bakteriologis apakah ini juga bisa disebabkan oleh gambaran TB ya atau tuberkulosis ya, sehingga secara klinis memang pasien sering mengeluh batuk ya dan didapatkan juga penurunan berat badan yang cukup signifikan ya. Kemudian demam juga pasien demam masih sering kambuhan ya pada saat pasien itu kontrol ke poliparu ya. Kemudian karena pasien ini B20 ya, kita harus memastikan ada tidaknya suatu kemungkinan TB, apalagi jika didapatkan gambaran ada opasitas ya seperti ini. Jadi ini bisa saja pneumonia dan bisa juga overlap atau tumpang tindih sudah terdapat infeksi TB ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan TCM ya atau Gen Expert ya, hasilnya itu gambaran hasil TCM-nya not detected atau negatif ya. Ini kita bisa lihat kondisi dilakukan di Morowali, RSUD Morowali tanggal 19 Februari ya. Dahak, kemudian hasil kualitas dahak baik ya. Nah ini hasilnya, hasil akhir negatif ya. Jadi TCM-nya negatif, MTB not detected ya. Jadi ini kami ambil data dari SETB ya supaya lebih valid ya datanya. Jadi teman-teman yang perlu kita pahami juga bahwa hasil TCM yang negatif itu belum bisa secara pasti menyingkirkan bahwa bukan suatu TB ya. Apalagi pada kondisi-kondisi imunokompromis seperti ini ya. Sehingga poinnya pada kasus ini bahwa pada pasien-pasien yang imunokompromis ya, salah satunya adalah kondisi B20, meskipun TCM-nya itu negatif, kita tidak boleh langsung menyingkirkan suatu diagnosa TB, apalagi jika didapatkan gambaran foto ronsen yang seperti tadi ya. Sehingga cara memastikannya kita betul-betul harus melihat bagaimana kondisi klinis pasien ya, apakah ada gejala-gejala ke arah TB ya, batuk yang sering berulang, demam, penurunan berat badan, dan biasanya pada pasien-pasien B20 itu biasa didapatkan pembesaran KGB ya atau limfadenopati. Nah, jadi pasien ini didapatkan hasil MTB negatif, TCM negatif ya, tapi secara klinis dan foto ronsen ya kita bisa lihat
bisa kami diagnosa sebagai suatu TB ya, sehingga pada saat itu kita langsung memulai terapi OAT, obat anti tuberkulosis ya, pada bulan Februari itu tanggal 19, karena secara klinis dan juga pemeriksaan fisik dan juga gambaran foto ronsen mendukung gambaran ke TB. Jadi pada pasien ini kita tegakkan diagnosa TB klinis ya. Jadi TB paru kasus baru ya, non bakteriologis ya, karena TCM-nya negatif dan gambaran lobar pneumonia. Jadi selain TB, pasien ini juga ada pneumonia dan diberikan terapi antibiotik ya. Pasien ini pada saat itu pasien sudah kondisi rawat jalan. Kita berikan di rawat jalan itu antibiotik adalah double antibiotik ya, golongan cefalosporin, dan juga kita berikan golongan quinolone karena melihat kondisi parunya yang pneumonia berupa gambaran lobar ya, lobar pneumonia ya. Pada kondisi-kondisi demikian itu sangat memungkinkan suatu penyebab bakterinya adalah bakteri-bakteri gram negatif ya, apalagi pasien ini dengan imunokompromis, sehingga kami langsung memutuskan memberikan empiris terapi pada pasien ini, yaitu dengan double empiris antibiotik meskipun pasien dalam kondisi poliklinis atau rawat jalan ya. Dan juga kita mulai OAT ya. Jadi ini yang kita sebut dengan gambaran lobar pneumonia. Secara predileksi tempat kita sebut lobaris pneumonia. Kemudian kita bisa lihat gambaran CT scan ya. Gambaran CT scan-nya ini lebih jelas ya. Jadi pasien waktu masuk juga waktu bulan Januari itu sudah dilakukan CT scan, ini jelas sekali ya. Gambaran lobaris pneumonia ya. Cukup khas ya. Di bagian parahilar dextra ya. Ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini juga di sebelah kanan kemungkinan ada pneumonia juga sebenarnya ya. Nah, ini di kelilingnya ada gambaran-gambaran pneumonia correction ya. Dan ini sudah di bagian apexnya ini ada gambaran-gambaran kavitas ya. Jadi TB memang ya, seperti yang kita lihat di CT scan-nya ya. Dan dikonfirmasi juga dari hasil bacaan CT scan, memang suatu lobar pneumonia ya, dan sugestif TB paru aktif lesi luas ya. Nah, jadi secara klinis dan radiologis mendukung suatu diagnosa TB, meskipun tadi kita bisa lihat TCM-nya itu negatif ya. Nah, yang menarik daripada kasus ini adalah pasien kontrol tanggal 8 April ya. Ya, ini gambaran foto ronsen ya. Jadi pasien ini kontrol 8 April 2025 baru saja ya. Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa setelah kita berikan terapi empiris antibiotik dan pasien sudah OAT selama 2 bulan ya. Jadi fase sudah mau memasuki fase lanjutan, kita bisa lihat gambaran lobaris pneumonianya sudah complete respon, artinya sudah benar-benar bersih ya. Kita bisa lihat dari gambaran foto ronsen tidak tampak lagi gambaran lobaris pneumonia pada pasien ini ya. Nah, jadi sangat penting pada pasien-pasien B20 ya untuk memastikan apakah ada diagnosa TB dan juga pneumonia. Jika ada kombinasi daripada infeksi TB dan pneumonia, maka jangan segan-segan untuk segera memberikan antibiotik ya. Jika memang itu suatu lobar dengan gambaran yang opasitasnya cukup luas ya di paru kanan, di parahilar paru kanan ya, sebaiknya segera kita berikan empiris antibiotik ya yang double, sehingga resolusi atau penyembuhan daripada pneumonia ya itu bisa signifikan ya. Kita bisa lihat seperti ini, sangat paru kanannya opasitasnya sudah hilang ya. Nah, kita bisa lihat di sini gambaran before and after ya. Nah, ini bisa dilihat ya, paru kanan
Ini ada sebelum terapi dan ini kondisi setelah diberikan empiris antibiotik dan pasien juga sudah on treatment OAT akhir fase intensif atau akhir bulan kedua ya. Alhamdulillah pasien ini datang tanggal 8 April dengan foto kontrol demikian dan pasien sudah tidak ada keluhan. Oh ya, pasien juga sudah on treatment ARV-nya ya. Jadi sudah on treatment ARV-nya. Jadi yang menarik dari kasus ini adalah kita bisa lihat bagaimana resolusi ya atau penyembuhan daripada pneumonia dan terapi TB-nya yang menurut kami cukup cepat dan signifikan. Dari low baris pneumonia pada bulan Februari ya kita dapatkan gambaran ini ya. Kemudian setelah terapi ya 2 bulan dan juga empiris antibiotik yang kita berikan pasien ini selama 2 minggu ya 14 hari, hasilnya ya setelah kita berikan tersebut pada tanggal 8 April kemarin pasien sudah penyembuhan pneumonia ya sudah complete respon ya. Tinggal kita lanjutkan saat ini terapi OAT-nya sampai 6 bulan ya. Jadi itu mungkin take home message-nya adalah bahwa pasien-pasien yang imunokompromis salah satunya dalam kondisi B20 mohon untuk segera kita pastikan TB ya. Dan jika hasil TCM-nya pun negatif, namun secara klinis apalagi dengan hasil CT scan tadi ya kita bisa lihat gambaran TB ya yang superimpose dengan ada terdapat gambaran pneumonia, maka segera kita berikan empiris antibiotik sehingga didapatkan proses penyembuhan khususnya pneumonia yang maksimal ya. Oke teman-teman, itu yang bisa kami diskusikan pada kasus ini ya. Mungkin jika ada pertanyaan ya nanti boleh teman-teman menuliskan di kolom komentar ya. Nanti kami sempatkan untuk membalas ya di kolom komentar tersebut. Terima kasih. Jangan lupa senantiasa dukungan, like, share dan subscribe di saluran channel YouTube kami yaitu di saluran Dokter Paru Sehati. Demikian teman-teman sahabat Paru Sehati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.